Assalamualaikum semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destari Ramadhani dengan nomor NIM 18 10 20 10 15. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Kata Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI, kelas PGMI 1 angkatan 2018. Di video kali ini saya akan membuat video tentang mempresentasikan sebuah materi PKN untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pendalaman PKNNI dengan dosen pengampu Pak Joko Rohadi Wibowo MPDI. Oke, Materinya yaitu demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Jadi, secara etimologis, demokrasi berasal dari gabungan dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Jadi, secara terminologis, demokrasi berarti kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara di bawah kendali rakyat. Secara istilah, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Jadi demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Masyarakat harus menjadikan demokrasi sebagai filsafat hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi tidak akan datang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan. Karena itu, demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya, yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu kerangka berpikir dan rancangan masyarakat. Nah, di sini ada yang tahu unsur-unsur demokrasi itu terdiri dari apa aja sih? Ada yang tahu? Baiklah, di sini unsur-unsur demokrasi itu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama negara hukum, yang kedua masyarakat madani, yang ketiga infrastruktur politik, dan yang keempat adalah pers yang bebas mestinya bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu model-model demokrasi terdiri dari 4 model, sama seperti unsur-unsur demokrasi terdiri dari 4 juga. Yang pertama demokrasi liberal atau demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir yaitu demokrasi reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang ini. Nah, materi terakhir tentang prinsip-prinsip demokrasi ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi itu terdiri dari 11 prinsip. Apa aja sih? Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, yang kedua pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yang ketiga yaitu kekuasaan mayoritas, yang keempat hak-hak minoritas, yang kelima jaminan hak asasi manusia, yang keenam pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, yang ketujuh persamaan di depan umum, yang kedelapan proses hukumnya wajar, yang kesembilan pembatasan pemerintahan secara konstitusional, yang kesepuluh yaitu pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan yang terakhir yang ke-11 yaitu nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Oke, itulah penjelasan tentang demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.